Ya, perdebatan akan saya mulai dari 3, 2, 1. Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran dari pemerintah. Maka dari itu, saya selaku closing government di sini akan menetapkan konteks dari karakterisasi dari Bank Sentral itu sendiri. Yang dimana sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu karakterisasi dari Bank Sentral yang dimana mengapa dia harus menetapkan batas pengeluaran dari pemerintah itu sendiri. Yang dimana batas pengeluaran pemerintah, yakni sebagai otoritas melaksanakan kebijakan moneter, Bank Sentral perlu memiliki kerangka laporan keuangan tersendiri yang dimana dapat mendeskripsikan hubungan antara kebijakan Bank Sentral, instrumen yang digunakan, serta dampaknya pada posisi-posisi keuangan. Yang dimana ketika Bank Sentral itu berhubungan dengan pemerintah, yang pertama adalah APBN. APBN yang kurang efektif itu juga merupakan satu poin penting yang dimana Bank Sentral harus berhubungan dengan pemerintah. Yang dimana pada mosi perdebatan pada ini menghendaki bahwa Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran dari pemerintah itu sendiri. Saya contoh konkretnya sederhana. Bank Sentral menjalin komunikasi yang efektif dan efisien dengan semua lapisan masyarakat dan stakeholders dalam upaya menjalin dan memelihara komunikasi tersebut. Bank Sentral dihadapkan pada berbagai kondisi yang mengunggah empati dan kepedulian sebagai bagian dari komponen masyarakat. Bank Sentral pun harus berkontribusi dengan memberikan pemikiran dan solusi untuk membantu terwujudnya aktivitas-aktivitas dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program sosial Bank Sentral itu sendiri. PSBI yang saya contohkan dilakukan secara sistematis dan terencana melalui berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan maupun inklusif. Dewan juri, aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial tersebut dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Sentral, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimana untuk mewujudkan visi dari Bank Sentral itu sendiri, yang dimana pelaksanaan PSBI pada tahun 2020 sampai pada yang sekarang adalah untuk berkontribusi nyata melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang dimana peningkatan sumber daya manusia unggul dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi di Indonesia. Maka dari itu adalah latar belakang mengapa Bank Sentral itu berhubungan dengan pemerintah, dalam hal ini menetapkan batas-batas pengeluaran dari pemerintah. Mari kita lihat alasan-alasan poin penting dalam closing government pada mosi perdebatan pada ini. Dalam konteks percapaian misi dengan misi tema tersebut, pelaksanaan PSBI dibagi dalam 3 besaran pokok yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas maupun kemanfaatan. Yang pertama, kenapa harus menetapkan pembatasan dari pengeluaran pemerintah sendiri? Yang pertama, program kegiatan peningkatan kapabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan pemahaman publik. Kemudian yang ketiga adalah kepedulian sosial terkait pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup maupun penanganan bencana. Berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial telah dilaksanakan baik oleh kantor pusat yang ada di pusat maupun di daerah, maupun oleh 46 kantor yang tercatat, perwakilan Bank Sentral yang tersebar di seluruh Nusantara, yang dimana aktivitas tersebut mulai dari pengembangan klaster ketahanan pangan, strategis penyumbang inflasi di daerah, pengembangan pariwisata lokal, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi pesantren, dan lain sebagainya. Dengan semangat dedikasi itulah Bank Sentral itu sendiri akan senantiasa hadir di setiap makna Indonesia serta memberikan pengabdian terbaik guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera melalui pembatasan-pembatasan dari pengeluaran dari pemerintah itu sendiri. Alasan-alasan logis yang lainnya adalah berdasarkan status quo pada saat ini Dewan Juri, pada saat konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong laju pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Tingkat suku bunga kebijakan saat ini dipandang memadai untuk menjaga laju inflasi sesuai dengan sasaran dan defisit transaksi yang berjalan yang pada level yang sehat. Dan dalam hal ini Dewan Juri, sementara itu perekonomian domestik yang tetap tumbuh dengan struktur yang lebih berimbang, Bank Sentral pun tetap mewaspadai sejumlah risiko, baik yang berasal dari global yang terkait dengan rencana pengetatan kebijakan moneter di negara ekonomi maju, yang maupun risiko dan domestik antara lain belum kuatnya peningkatan konsumen rumah tangga dan intermediasi perbankan, yaitu Bank Sentral pun akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memperkuat bauran kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi, yang dimana stabilitas sistem keuangan dan mendorong untuk penguatan reformasi struktural guna memperkokoh fundamental ekonomi di Indonesia. Sehingga hal ini pun saya selaku closing government sangat setuju bahwasannya Dewan ini sepakat bahwa ada pembatasan pengeluaran dari Bank Sentral itu sendiri. Yang pertama, dengan sudut output ditentukan dengan kapasitas ekonomi itu sendiri yang tadi saya jelaskan dari awal. Yang pertama, jangka panjang, maka segala kebijakan yang mendorong untuk pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi.
Nah, sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang dimana yang kedua adalah rational ekonomi, yang dimana agen ini mengerti bahwa tindakan kegiatan pembuat kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong inflasi dapat mendorong terjadinya permasalahan-permasalahan, yaitu seperti time consistent, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan moneter, yang dimana sangatlah mempengaruhi variabel ekonomi, yang dimana memakan ketiga waktu panjang dan mempunyai lag. Dan kemudian yang keempat adalah kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim-iklim ekonomi yang tidak baik karena akan mengurangi biaya-biaya dari inflasi dan penetapan kebijakan stabilitas dari sebagaimana dikemukakan yang adalah mendorong untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan juga mengutamakan dan pertumbuhan ekonomi haruslah ada pembatasan-pembatasan dari bank sentral dan hubungannya dari pemerintah yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Nah, selaku dari closing government, saya dapat argumentasi ini adalah meningkatkan juga defisit-defisit atau menciptakan out effect yang dimana penurunan investasi swasta yang produktif sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Kemudian defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. Maka dari itu narasi dalam hal ini batas pengeluaran pemerintah belum lagi keadaan COVID yang pada saat ini yaitu pengeluaran dari kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Maka dari itu batasan pengeluaran dari bank sentral maupun dari pemerintah sangatlah berhubungan dan juga akan ada pembatasan yang harus dilakukan. Sehingga dengan hal ini bahwa kami percaya bahwa bank sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah dikarenakan pengeluaran yang meliputi dalam sektor pendidikan kesehatan adalah sangat banyak. Alasannya, pasti bank sentral pun ketika menetapkan batas pengeluaran pemerintah, saya contohkan sederhana dalam studi komparasi yaitu Amerika. Mereka mengemukakan batas-batas dari bank sentral yang dimana pengeluarannya karena kebijakan tersebut cukuplah tinggi. Nah, pengalaman beberapa negara termasuk di Indonesia menyadarkan pembuat kebijakan untuk melakukan koordinasi-koordinasi yang dimana kebijakan tersebut secara harmonis dapat meningkatkan social welfare masyarakat yang secara optimal dengan koordinasi defisit yang pengeluaran pemerintah itu dapat terkendali sehingga laju inflasi dapat dicapai pada tingkat yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang dimana pembiayaan defisit ini pun fiskal pemerintah oleh bank sentral sebagai akibat kuatnya hubungan antara pemerintah dengan bank sentral dapat berbahaya bagi perekonomian. Kuatnya hubungan tersebut akan mengakibatkan bank sentral tidak kuasa menolak permintaan pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah, yang dimana ketika hal tersebut tidak dibatasi oleh pengeluaran dari bank sentral maupun pemerintah. Maka dari itu dalam perdebatan pada ini kami setuju dalam mosi perdebatan pada ini selaku tim dari government. Terima kasih.